Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk ya. Terima kasih Bu. Ya, silakan duduk. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Kak. Kak saja ya. Makasih ya Kak. Bagaimana, apakah kamu sudah merasa nyaman duduk di Iya situ? Kak, saya sudah merasa nyaman duduk di sini. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk datang hari ini. Iya Kak. Ya, bagaimana perjalanannya ke sini? Apakah lancar? Lumayan sih Kak. Walaupun tadi sempat macet sedikit, tapi tidak apa-apa. Ya, baik, syukurlah sudah sampai dengan selamat. Sebelum kita mulai, boleh saya perkenalkan diri dulu. Jadi, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling yang sedang praktik di sini. Nah, jadi ini adalah ruang konseling kita pada hari ini. Nah, bagaimana? Apakah Aiska nyaman dengan tempatnya? Iya Kak, nyaman kok Kak. Lebih tenang dari apa yang saya bayangkan sebelum datang ke sini. Ya, bagus sekali. Sebelum kita berbicara lebih jauh, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama itu, semua yang kamu ceritakan di sini bersifat rahasia. Nah, saya tidak akan menyebarkan ke siapapun tanpa seizin kamu. Terus yang kedua, kamu ini punya hak penuh untuk memilih apa yang kamu ceritakan dan tidak ingin kamu ceritakan. Dan yang ketiga, ya, kita di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk berbicara bersama secara jujur dan terbuka ya. Nah, jadi apakah ada yang ingin kamu tanyakan tentang proses ini? Tidak ada sih Kak. Sudah cukup jelas. Cuman saya agak sedikit bingung saja karena ini tuh saya pertama kali datang ke konseling. Ya, itu sangat wajar ya Aiska. Banyak orang yang merasa gugup pertama kali datang ke sini, dan saya ingin kamu tahu bahwa keputusan untuk kamu datang ke sini menunjukkan bahwa keberanian kamu itu sangat luar biasa. Ya, tidak semua orang tidak bisa melangkah seperti apa yang kamu lakukan. Terima kasih Kak. Ya, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Baik, kita punya waktu sekitar 20 sampai 25 menit. Saya ingin mendengarkan apa yang benar-benar kamu alami, dan jangan terburu-buru, dan kamu bisa menceritakan sedikit apa yang membawa kamu untuk datang pada tempat ini. Saya sudah merasa sangat lelah Bu, apalagi dengan skripsi saya. Apalagi maaf Bu, saya nggak sanggup. Ya, Saya tidak tahu harus mulai dari mana Bu ceritanya. ya, tidak apa-apa Iska. Ya, mulailah dari manapun yang terasa paling mudah. Nah, saya ada di sini dan siap mendengarkan kamu. Terima kasih ya Bu antusiasnya. Jadi sudah hampir 3 bulan Bu, saya tidak bisa maju dengan skripsi saya. Setiap saya buka laptop dan lihat file skripsi saya, tiba-tiba kepala saya itu jadi sangat berat, dada sesak, dan akhirnya saya tutup lagi Bu laptopnya. Lalu saya main HP Kak, nonton video, dan apapun yang buat saya lupa skripsi itu. Tapi malam saya tuh tidak bisa tidur karena kepikiran terus skripsi saya nggak jadi-jadi. Jadi ada sesuatu yang berat sekali ya yang kamu rasakan setiap kali mencoba menghadapi skripsi itu, sampai badanmu itu ikut merasakan beratnya. Dan meskipun kamu mencoba mengalihkan perhatianmu, pada saat itu tetap kembali di malam hari ya. Nah, apakah saya menangkap dengan benar?
Iya Kak, persis seperti itu. Saya merasa seperti tersangkut, tidak maju dan tidak mundur juga sih Kak, tapi saya kayak jalan di tempat. Tersangkut. Ya, itu kata yang sangat kuat ya. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut seperti apa rasanya tersangkut itu dan keseharianmu? Serius tersangkut ini Kak? Serius tersangkut? Kata dari mana ini tersangkut ya? Wih. Bodoh banget ya. Saya jadi malas buat teman-teman sudah banyak yang mulai proposal, skripsian, kerja, lulus kerja, dan kalau ketemu mereka tuh Kak, saya tuh merasa malu karena saya tuh merasa ketinggalan jauh. Dan di rumah itu orang tua saya tuh hampir tanya, kapan kau selesai skripsi? Kapan kau selesai skripsi? Terutama bapakku Kak. Bapak bilang adik-adik saya tuh menunggu giliran kuliah dan uang itu tidak banyak. Jadi saya tuh merasa kayak beban, apalagi saat mendengar seperti itu Kak. Itu berat sekali ya Aiska. Sangat Kak. Kamu menanggung tidak hanya tekanan akademik tapi juga harapan keluarga. Nah, perasaan dibandingkan dengan teman-teman kamu yang lain dan tekanan ekonomi sekaligus ya. Boleh saya tanya di antara itu di mana yang paling berat untuk kamu saat ini? Saya rasa mengecewakan Bapak. Bapak bekerja keras untuk membiayai saya Kak, dan saya malah tidak bisa menyelesaikan ini. Jadi saya merasa bersalah. Kamu sangat mencintai bapak kamu ya Iska. Kamu terlalu sayang. Kental sekali dari cara kamu menceritakannya. Dan justru begitu kamu peduli dengan bapak kamu itu, perasaan kamu itu jauh lebih menyakitkan ya. Iya Kak. Saya tidak mau malu punya anak yang gagal seperti saya Kak. Baik Aiska, saya pause sebentar di sini ya. Kamu bilang anak yang gagal. Apakah itu cara kamu mendefinisikan dirimu sekarang? Mungkin ya kadang-kadang Kak, kadang-kadang memang saya berpikir seperti itu. Baik, terima kasih ya sudah jujur menceritakan ini Aiska. Itu butuh keberanian. Dan saya ingin kita eksplorasi lebih jauh tentang cerita itu. Tentang siapa sebenarnya Aiska ini. Tapi sebelumnya satu pertanyaan lagi, sejak kapan kira-kira kamu mulai merasa seperti ini? Kayaknya sekitar awal semester Kak, waktu revisian pertama itu dosen pembimbing datang dan saya tidak mengerti apa yang salah, dan rasanya itu seperti dinding yang tiba-tiba muncul di depan saya. Seperti dinding yang tiba-tiba muncul ya. Saya mencatat kata-kata kamu itu dengan baik Aiska. Kamu menggunakan banyak gambaran yang sangat kuat. Tersangkut, dinding tiba-tiba muncul. Itu menggambarkan betapa baiknya pengalaman yang kamu rasakan. Aiska, saya ingin kita mencoba sesuatu mungkin yang sedikit berbeda ya. Tapi saya harap kamu mau mencobanya bersama saya ya. Kamu tadi menyebutkan ada sesuatu yang berat yang membuat kamu tersangkut dan ada dinding yang menghalangi. Bayangkan kalau semua itu kelelahan, ketakutan, rasa tidak berdaya itu adalah satu entitas
entitas atau makhluk tersendiri yang hadir dalam hidupmu. Jika kamu memberinya sebuah nama, nama apa yang terlintas? Apa ya kak? Entah kenapa saya langsung kepikiran sama si batu. Karena memang itu rasanya kayak batu besar yang coba saya dorong kak, tapi kayak terlalu berat sekali. Si batu. Itu gambaran yang sangat tepat. Kamu merasakannya begitu nyata, yang sangat berat, nyata dan berat. Boleh kita berbicara lebih jauh tentang si batu ini? Boleh jika boleh. Ya, Aiska, kalau kamu ingat-ingat kembali, sejak kapan kira-kira si batu ini pertama kali muncul dalam hidupmu? Bagaimana awalnya ia bisa hadir? Kalau dipikir-pikir kayaknya waktu revisi pertama kak, tapi kayaknya mungkin sebelumnya sudah ada bibitnya, cuman pas revisi pertama itu muncul karena semester 5 juga itu saya sudah merasakan tekanan kak, tetapi masih bisa saya atasi. Tapi nggak tahu pas revisi pertama itu saya kayak merasa jadi si batu ini bukan datang tiba-tiba ya, sudah perlahan-lahan mendekat dan puncaknya saat revisi itu. Nah, sekarang kalau kamu lihat hidupmu saat ini, di area mana sih batu ini paling kuat menguasaimu? ya di skripsi kak, jelas di skripsi dan di kepercayaan diri saya kak. Waktu si batu itu muncul, saya merasa kayak saya tidak mampu untuk apa-apa, saya tidak mampu lakukan apa-apa. Ya, di area mana sih batu ini kurang menguasaimu? Apakah ada di bagian tubuhmu itu masih dikendalikan waktu si batu ini ada? Ya pernah? Cek. Jangan bilang. Enggak. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Sosok kayaknya ditinggal ada. Dengan adik saya, kemarin adik saya minta diajarin matematika dan saya bisa bantuin dia. Nah, di situ tuh saya merasa tidak kepikiran si batu atau skripsi saya, Pak. Nah, menarik sekali. Nah, jadi ketika kamu bersama adikmu, si batu ini tidak punya kekuatan yang sama. Apa ada hal lain? Waktu olahraga pagi juga, saya sempat beberapa kali lari pagi dan saat itu pikiran saya jadi lebih jernih. Sangat bagus ya Aiska, ini sangat penting ya. Ternyata si batu tidak berkuasa penuh atas hidupmu. Ada ruang-ruang di mana kamu masih bisa menjadi dirimu sendiri. Nah, baik, satu pertanyaan lagi. Apa yang diinginkan si batu agar kamu terus percayai tentang dirimu? Bahwa saya tidak cukup baik, saya memang akan gagal. Kayaknya seperti itu, Kak. Baiklah, itulah si batu yang ingin kamu percaya. Tapi kamu baru saja menceritakan bahwa kamu bisa mengajari adikmu dan otakmu jernih saat berlari. Apakah itu sesuai dengan apa yang si batu inginkan, apa si batu ingin percayai? Tidak sesuai. Ya, tepat sekali. Ada ketidaksesuaian di sana dan itu sangat penting, Aiska. Mari kita bahas lebih jauh. Aiska, kamu tadi bilang waktu semester sebelumnya kamu masih bisa menangani tekanan. Artinya ada saat-saat ketika si batu mencoba mendekat, tapi kamu berhasil melawannya. Boleh ceritakan satu momen seperti itu, kapan kamu berhasil melewati sesuatu yang berat? Kalau dipikir-pikir, waktu semester 5, Bu, ada proyek akhir program pemrograman web. Itu susah sekali, Bu, dan waktunya itu sangat mepet. Jadi kayak
berpikir keras, apalagi itu bersama dengan ibu saya yang sakit, tapi entah bagaimana saya berhasil bisa menyelesaikan proyeknya dan bisa mendapatkan B+. Wow. Kamu menyelesaikan proyek yang berat itu dalam waktu yang mepet sementara ibumu sedang sakit. Nah, itu sangat luar biasa ya. Apa yang membuatmu bisa melewati itu? Iya, karena saya tidak mau mengecewakan teman kelompok saya, Kak. Dan saya ingin membuktikan sama diri saya sendiri kalau saya bisa. Oh, jadi ada rasa tanggung jawab yang kuat kepada orang lain ya, dan ada keinginan untuk membuktikan kemampuan dirimu itu. Nah, itu bukan keberuntungan, Aiska. Itu karakter kamu. Nah, apakah ada momen lain yang kamu ingat selain itu? Waktu di organisasi kemahasiswaan, Kak, saya pernah jadi ketua divisi di acara-acara besar. Sebenarnya banyak yang tidak berjalan sesuai rencana, Kak, tapi kita semua berhasil menyelesaikan acaranya. Oh, kamu memimpin tim dalam situasi yang kacau dan tetap berhasil ya. Kalau boleh saya tanya, apa yang teman-teman di organisasi melihat dan dirimu waktu itu? Kira-kira mereka akan mendeskripsikan kamu sebagai apa? Mungkin mereka akan bilang saya tenang dan bisa berpikir di bawah tekanan. Ya, tenang dan bisa berpikir di bawah tekanan ya. Itu ciri-ciri pemimpin yang matang, Iska. Sekarang saya ingin tanya kamu sesuatu. Kamu tadi menyebutkan dirimu sebagai anak yang gagal, tapi orang yang saya dengar ceritanya barusan ini menyelesaikan proyek besar di saat ibunya sakit. Pemimpin dengan kondisi kacau, menjawabnya dengan tenang dan mengajari adiknya dengan sangat sabar. Apakah itu membuktikan bahwa kamu itu seorang gagal? Tidak, Kak, tidak. Tidak. Ya, saya setuju dengan kamu, Aiska. Cerita-cerita tadi itu bukan cerita orang yang gagal. Lalu siapa sebenarnya Aiska ini kalau bukan orang yang gagal? Mungkin saya orang yang kelelahan mungkin, Kak, tapi bukan tidak mampu. Saya ingin, baiklah, saya ingin kamu dengar kembali kata-kata yang kamu ucapkan tadi, Aiska. Dalam kelelahan bukan tidak mampu, itu pergeseran yang sangat besar. Bagaimana rasanya mengucapkan kalimat itu? rasanya sedikit lebih ringan, Kak. Aneh sih kedengarannya, tapi lebih ringan. Itu bukan aneh, Aiska. Itu adalah sesuatu yang nyata. Gitu ya, Kak. Ya, Aiska, mari kita berbicara tentang nilai-nilai yang kamu bawa dari keluarga dan budayamu. Kamu dari keluarga Bugis bukan? Di budaya Bugis ada nilai reso ya, kerja keras yang tidak kenal menyerah. Apakah kamu merasa nilai itu ada dalam dirimu? Tentunya pasti ada, Kak, karena Bapak sering cerita tentang itu. Nenek moyang kami para pelaut Bugis tidak pernah menyerah, tapi saya merasa saya tidak seperti itu. Tapi Aiska, bayangkan nenek moyangmu itu, para pelaut Bugis itu, mereka pasti pernah diterjang badai, pernah tersesat di tengah laut, pernah merasa putus asa, tapi mereka tidak berhenti berlayar. Nah, apakah berhenti di tengah badai ini mereka lemah? tidak, Kak, tidak. Ya baik, mereka sedang menghadapi badai persis, dan kamu sekarang sedang ada dalam badai akademik itu sendiri. Itu tidak membuat kamu bukan orang Bugis yang punya reso. Ya, itu artinya kamu sedang dalam perjalanan yang berat. Kalau nenek moyangmu itu bisa melihat kamu hari ini, kamu yang mau datang mencari bantuan, yang mau jujur tentang kondisi kamu, yang masih peduli pada keluarga dan adiknya.
yang kira-kira akan dikatakan? Mungkin Kak, mereka akan bilang anak ini punya geteng, punya keteguhan. Mungkin Kak. Ya. Ya, anak ini punya geteng. Saya ingin kamu simpan kata-kata itu dalam hatimu, Aiska. Sekarang kita sudah menemukan banyak hal tentang siapa kamu sebenarnya hari ini. Kalau hidupmu ini adalah sebuah buku dan cerita baru tentang dirimu dimulai dari sesi ini, judul apa yang kamu berikan untuk bab baru ini? Mungkin Aiska yang sedang bangkit Kak, atau pelaut yang masih berlayar. Pelaut yang masih berlayar itu sangat tepat dan sangat cocok dengan siapa dirimu sekarang. Salah satu langkah lebih jauh Aiska yang masih berlayar ini, seperti apa iya dalam 1 bulan ke depan, apa yang kamu lakukan berbeda dari Aiska yang selama ini dikuasai oleh si batu. Kamu akan membuka kembali skripsimu. Mungkin tidak langsung banyak sih Kak, tapi mungkin bisa memulai satu bagian dulu. Tapi aku juga akan mulai berani jujur ke Bapak tentang kondisi yang saya rasakan sekarang. Ya, itu cara yang sangat akurat ya, dan berbicara jujur kepada Bapak itu sangat tidak mudah. Nah, apa kira-kira yang akan bisa kamu lakukan tentang itu? Saya pikir Kak bahwa Bapak pasti sedih kalau tahu saya sedang menyimpan ini cukup lama. Mungkin kalau saya jujur sejak awal, Bapak bisa mendukung saya dari awal. Ya, kamu sudah berpikir sejauh ke depan Aiska, dan dengan sangat bijak. Saya ingin kita tandai momen ini dengan sesuatu yang bisa kamu bawa pulang. Saya ingin kita bisa bersama-sama membuat sebuah pernyataan singkat, surat ketangguhan milikmu yang adalah pernyataan tentang siapa kamu sebenarnya dan berdasarkan apa semua yang kamu ceritakan dan temukan hari ini. Maukah kamu mencobanya? Boleh Kak, boleh. Baik, saya akan mulai dan kamu boleh melengkapi atau mengoreksi. Saya Aiska adalah seorang pelaut yang masih berlayar. Saya sedang menghadapi badai, tapi saya tidak sendirian dan tidak berhenti. Saya adalah orang yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Lanjutkan. Saya orang yang peduli pada keluarganya, orang yang punya rasa dan geteng, yang bisa berperan tenang walaupun sedang tegang, tak walaupun kelelahan, bukan berarti tidak mampu. Baik, Aiska, itu adalah pernyataan yang sangat-sangat kuat. Saya ingin kamu menulis ini di rumah nanti, bahwa membacanya setiap kali si batu ini mencoba datang lagi. Dapatkah kamu melakukan itu? Bisa Kak, bisa. Mungkin insya Allah saya akan coba. Ya, Aiska, baik. Kita sudah hampir di sesi hari ini. Saya ingin merangkum sedikit perjalanan kita bersama selama 20-25 menit ini. Kamu datang dengan membawa tekanan yang sangat berat mengenai tekanan akademik, keluarga, takut terasa mengecewakan, dan kamu berani menceritakan semuanya dengan jujur. Dan dari perjalanan itu kita menemukan bahwa kamu bukan orang yang gagal. Kamu adalah seorang pelaut yang masih berlayar, dan dengan reso dan geteng dalam dirimu yang sedang menghadapi badai terberat dalam perjalanan akademik. Bagaimana perasaanmu sekarang dibanding saat pertama kali masuk tadi? Jauh lebih ringan, jauh lebih sangat ringan. Pokoknya seperti
ada angin segar kak, dan saya tidak tahu kalau selama 20-25 menit ini tuh bisa membawa perubahan yang menurut saya cukup besar. Ya, angin segar, saya sangat suka dengan perkataan itu ya, karena selama 20-25 menit ini kamu merasa lebih segar karena kamu yang membuka jendelanya. Kamu yang sangat luar biasa ya. Kamu bisa menceritakan apa yang kamu rasakan. Saya di sini hanya menemanimu. Iya kak, terima kasih ya kak. Baik, apa ada yang lain yang kamu ingin tanyakan atau apa sebelum kita tutup sesi pertemuan kita pada hari ini? Tidak kak, kayaknya sudah tidak ada. Tapi saya ingin bilang kak tentang nenek moyang saya yang saat itu. Saya jadi ingat cerita bapak tentang leluhur kami. Mungkin itu yang saya butuhkan untuk selalu diingat kak. Saya senang sekali mendengar pendapat dari ibu. Jadi jangan pernah melupakan deh Aiska tentang apa yang diceritakan oleh bapak kamu tentang leluhur kamu ya. Nah, Masih kecil. Kayak ada baunya nih mak. Ada tuh baunya? enggak, Ada baunya saya kecil. Dia keringat ini bau air kak. dan dari perjalanan itu kita menemukan bahwa kamu bukan orang yang gagal. Kamu adalah orang yang seorang pelaut yang masih berlayar dengan reso dan getong dalam dirimu yang sedang menghadapi badai terberat dalam perjalanan akademikmu. Bagaimana perasaanmu sekarang dibanding saat pertama kali masuk tadi? Alhamdulillah jauh lebih ringan kak, dan pokoknya sangat ringan. Seperti ada angin segar. Pokoknya saya lebih nyaman. Saya tidak tahu selama proses konseling itu bisa membuat perubahan yang besar cukup saya. Ya, angin segar. Saya sangat senang dengan perkataanmu itu SK 120-25 ini bisa menghadirkan angin segar karena kamulah yang menghadirkan jendela itu. Kamu yang membuka jendela itu. Kamu yang berani bercerita, kamu yang menemukan kembali kekuatanmu itu sendiri. Dan saya hanya di sini hanya menemanimu. Terima kasih ya. Terima kasih kembali kak. Apa ada yang ingin kamu tanyakan atau sampaikan sebelum kita tutup? Sepertinya kayaknya tidak kak, tapi saya cuma mau bilang kalau tadi waktu kakak bertanya tentang nenek moyang saya itu mengena sekali di saya. Saya jadi ingat cerita bapak tentang leluhur kami. Mungkin itu yang paling saya butuhkan untuk selalu diingatkan. Ya, saya senang sekali mendengarnya. Akar budayamu adalah kekuatan nyata Aiska. Jangan pernah melupakannya. Baik, mari kita sepakati dua hal yang tidak lanjut sebelum kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Yang pertama, kamu akan menulis surat ketangguhanmu, dan yang kedua akan mencoba membuka kembali skripsimu mulai dari bagian yang paling kecil dan mudah, setidaknya sekali sebelum kita bertemu lagi. Apakah itu terasa bisa dilakukan? Iya bu, bisa banget. Saya akan usahakan. Insya Allah saya bisa kak. Ya, bagus. Kalau si batu datang lagi dan mencoba meyakinkanmu bahwa kamu tidak mampu, ingat kembali apa yang kamu temukan hari ini. Ingat para pelaut itu. Ingat siapa dirimu. Dan pintu saya selalu terbuka jika kamu butuh berbicara lagi ya. Baik kak, terima kasih kembali ya kak. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Ya. Baik, saya sangat bangga kepadamu Aiska karena sudah merasa lebih tenang, lebih rileks karena sudah menceritakan apa yang kamu rasakan. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Sampai bertemu di sesi berikutnya ya. Baik kak, terima kasih kembali kak. Saya sangat senang bisa bercerita dengan kakak. Terima kasih kak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya. Sekarang saya jauh lebih tenang dan semoga saat pulang ke rumah saya akan mencoba langkah-langkah yang kakak tadi sebutkan. Saya akan mencoba
coba sedikit demi sedikit untuk melanjutkan skripsi saya biar saya lebih cepat lulus dan bisa membanggakan orang tua saya, apalagi bapak saya yang susah-susah membiayai saya. Mungkin itu saja Kak. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih juga ya Kak. Apakah saya boleh? Oh iya, Bi.